Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Ruang Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, Ruang Pendidikan akan bahas tentang latihan soal dan kunci jawaban sumatif akhir semester 2 lengkap, yaitu dari bab 6, 7, 8, 9, dan 10. Kelas 4 SD atau MI, kurikulum merdeka. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ruang Pendidikan agar Ruang Pendidikan terus dapat menyajikan video-video yang bermanfaat buat kalian semuanya. Langsung saja. Soal yang pertama, dalam Al-Quran Surat At-Tin menepati surat yang ke A 95, B 96, C 99, D 105. Dan jawabannya adalah A 95. Soal yang kedua. Kandungan ayat keempat dari surat At-Tin adalah A. Gambaran perjuangan para nabi, B. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya, C. Penjelasan bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, D. Pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kebajikan. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah C, yaitu penjelasan bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Kandungan ayat kelima dari surat At-Tin adalah A. Gambaran perjuangan para nabi, B. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya, C. Penjelasan bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, D. Pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kebajikan. Dan jawabannya adalah B, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Soal yang keempat. Kandungan ayat ke-6 dari surat At-Tin adalah A. Gambaran perjuangan para nabi, B. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya, C. Penjelasan bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, D. Pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kebajikan. Dan jawabannya adalah D, yaitu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kebajikan. Soal kelima. Kandungan ayat ke-7 dari surat At-Tin adalah A. Azab yang jelas bagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang beriman adalah surga, C. Penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kebajikan. Dan jawabannya adalah A, yaitu azab yang jelas bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu soal ke-6. Kandungan ayat ke-8 dari surat At-Tin adalah A. Azab yang jelas bagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang beriman adalah surga,
C. Penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang bersalah. Dan jawabannya adalah D, yaitu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersalah. Soal yang ketujuh, bacaan yang bergaris bawah termasuk dalam bacaan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. A. Ikhfa. B. Idhar. C. Qalqalah. D. Iklab. Pada kalimat insana termasuk bacaan apa? Jawaban yang benar adalah A, yaitu ikhfa. Nun sukun bertemu sin. Soal ke-8. Kewajiban bagi seorang rasul setelah menerima wahyu adalah A. Berdiam diri. B. Tidak menyampaikan wahyu tersebut. C. Menyampaikan wahyu tersebut. D. Menyimpannya untuk diri sendiri. Jawabannya adalah C, yaitu menyampaikan wahyu tersebut. Soal ke-9. Meyakini ajaran Rasul tidaklah cukup sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Rasul. Oleh karenanya, kita harus melengkapinya dengan A. Mengikuti. B. Mengamalkan. C. Mengikuti dan mengamalkannya. D. Mengikuti dalam hal-hal tertentu saja. Dan jawabannya adalah C, yaitu mengikuti dan mengamalkannya. Soal yang ke-10. Persamaan Nabi dan Rasul adalah A. Waktu turunnya wahyu. B. Cara mendapatkan wahyu. C. Diberi amanah berupa wahyu. D. Cara menyampaikan wahyu. Dan jawabannya adalah C. Diberi amanah berupa wahyu. Soal ke-11. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira berupa A. Peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. B. Balasan yang baik untuk siapapun yang beriman dan beramal soleh. C. Kekayaan yang didapat atas kerja keras. D. Kisah-kisah manusia terdahulu. Dan jawabannya adalah B, yaitu balasan yang baik untuk siapapun yang beriman dan beramal soleh. Soal yang ke-12. Perhatikan tabel berikut. Sifat wajib Rasul dan artinya. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kalian diminta untuk memasangkan sifat wajib Rasul yang benar sesuai dengan artinya. Dan jawaban yang benar adalah B. 1. C. Sidik yang artinya adalah benar atau jujur. 2A. Amanah yang artinya adalah dapat dipercaya. 3D. Tabligh yang artinya menyampaikan wahyu. Dan 4B. Fatonah yang berarti cerdas. Soal yang ke-13. Johan disuruh ibunya mengantarkan kue ke rumah neneknya. Kue tersebut diterima nenek dalam keadaan utuh. Dari cerita tersebut, Johan termasuk anak yang mempunyai akhlak yang baik, yaitu A. Jujur, B. Disiplin, C. Sopan, D. Amanah. Jawabannya adalah D. Johan termasuk anak yang amanah, yaitu dapat dipercaya. Soal ke-14.
Hukum menjawab salam adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Haram. Jawabannya adalah A, yaitu wajib. Jadi hukum menjawab salam itu adalah wajib. Nomor 15. Di bawah ini yang bukan termasuk kegiatan yang dapat diawali dengan mengucapkan salam adalah yang bukan. A. Berkunjung ke rumah teman, B. Akan masuk kamar mandi, C. Bertemu dengan orang lain, D. Akan memulai rapat. Dan jawabannya adalah B, yaitu akan masuk kamar mandi. Soal ke-16. Apabila kita mengucapkan salam, hendaknya diikuti dengan A. Senyuman, B. Gurauan, C. Mengumpat, D. Kesedihan. Jawabannya adalah A, yaitu dengan senyuman. Soal ke-17. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk saling menolong terdapat dalam surah A. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11, B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12, C. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, D. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan jawabannya adalah C, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Soal ke-18. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah sebagai berikut. Kecuali A. Apabila berbicara ia berdusta, B. Apabila berjanji ia mengingkari, D. Apabila dipercaya ia berkhianat, D. Apabila diberi amanah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan jawabannya adalah D, yaitu apabila diberi amanah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Soal yang ke-19. Hukum mengucapkan salam adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Haram. Jawabannya adalah B, yaitu sunnah. Soal ke-20. Allahumma ftahli abwaba rahmatik merupakan doa ketika A. Masuk masjid, B. Keluar masjid, C. Masuk rumah, D. Keluar rumah. Jawabannya adalah A. Doa masuk masjid. Soal ke-21. Salah satu syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah A. Rumahnya terpencil, B. Dalam bepergian, C. Berakal sehat, laki-laki dewasa, D. Anak kecil. Dan jawabannya adalah C, yaitu berakal sehat, laki-laki dewasa. Soal ke-22. Saat sholat duha, pada rakaat pertama yang disunnahkan dibaca ketika surat pendek adalah A. Surah Ad-Duha, B. Surah Asyam, C. Surah Al-Asyr, D. Surah Al-Insyirah. Dan jawabannya adalah B, yaitu Surah Asyam. Mohon maaf, yaitu B. Surah Asyam. Soal yang ke-23. Salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah dilaksanakan secara berjamaah minimal A. 20 orang, B. 30 orang, C. 40 orang, D. 50 orang. Dan jawabannya adalah C, yaitu 40 orang. Soal ke-24. Orang yang berkhutbah disebut A. Khotib, B. Khutab, C. Khitab, D. Khitbah. Jawabannya adalah A, yaitu khotib. Soal yang ke-25. Berikut yang bukan termasuk tujuan khutbah sholat Jumat adalah yang bukan termasuk
A. Menambah wawasan tentang Islam. B. Memberikan motivasi untuk meningkatkan ketakwaan. C. Membuat orang menjadi bosan dan mengantuk. D. Memberikan nasihat agar tidak melakukan maksiat. Dan jawabannya adalah C, yaitu membuat orang menjadi bosan dan mengantuk. Soal yang ke-26. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk membangun kota Madinah adalah A. Membangun rumah, B. Membangun lapangan, C. Membangun menara, D. Membangun masjid. Dan jawabannya adalah D. Membangun masjid. Soal yang ke-27. Penduduk Madinah yang memeluk Islam dan membantu Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah disebut kaum A. Muhajirin, B. Khosro', C. Ansor, D. Aus. Dan jawabannya adalah C, yaitu kaum Ansor. Soal yang ke-28. Orang-orang yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah disebut A. Musafir, B. Muhajirin, C. Ansor, D. Syuhada. Dan jawabannya adalah B, yaitu kaum Muhajirin. Soal yang ke-29, masjid yang dibangun Nabi di awal hijrah ke kota Madinah adalah A. Masjidil Aqsa, B. Masjidil Haram, C. Masjid Nabawi, D. Masjid Qiblatain. Dan jawabannya adalah Masjid Nabawi. Soal yang ke-30. Piagam Madinah merupakan perjanjian antara A. Kaum Muslim dengan kaum Yahudi, B. Kaum Yahudi dan kaum musyrik, C. Kaum Ansor dan Muhajirin, D. Kaum Muhajirin dengan kaum Yahudi. Dan jawabannya adalah C, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel YouTube Ruang Pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.